Halo semua, bertemu lagi bersama saya Krisna Mahadiputra di channel saya ini. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai salah satu materi algoritma, yaitu sorting algorithm atau algoritma sorting. Nah, khusus pada video ini, algoritma sorting yang akan saya bahas yakni hanya bubble sort algorithm atau algoritma penggelembungan. Algoritma sorting merupakan algoritma yang digunakan untuk menyusun data sesuai urutan yang benar, yakni secara ascending ataupun secara descending. Contohnya seperti data pada gambar ini, di sana ada data B, C, D, dan A yang secara acak. Kemudian bila secara ascending, dia menjadi A, B, C, dan D. Dan bila secara descending, dia menjadi D, C, B, dan A. Nah, sorting yang efisien dibutuhkan untuk mengoptimisasi penggunaan dari algoritma lain. Algoritma lain yang dimaksud itu yakni algoritma pencarian dan penggabungan, yang dimana membutuhkan list terurut. Kemudian list yang terurut tersebut nantinya akan digunakan untuk data canonicalization. Adapun data canonicalization merupakan proses untuk mengubah data menjadi format standar yang dapat dibaca dan mudah dimengerti oleh manusia. Adapun macam-macam dari sorting algorithm, yang pertama ada bubble sort, yang metodenya yakni menggunakan pertukaran secara terus-menerus. Yang kedua ada selection sort, dengan mencari nilai terkecil dari posisi 0 hingga n-1. Kemudian ada insertion sort, yakni membandingkan dan mengurutkan dua nilai pertama. Berikutnya ada shell sort, dengan metode perbandingan nilai pada dua posisi dengan jarak tertentu. Berikutnya ada merge sort, di mana metodenya menggunakan cara divide and conquer. Lalu ada radix sort, yakni menggunakan bucket yang menyimpan nilai dengan properti tertentu yang disebut key. Lalu ada quick sort, yaitu metodenya pengurutan yang sangat cepat dengan tipe penyelesaian yang mirip seperti merge sort, yaitu divide and conquer. Dan heap sort, yakni menggunakan metode yang khas, yaitu heap tree. Nah, inilah beberapa macam dari sorting algorithm. Berikutnya kita masuk ke bubble sort algorithm atau algoritma bubble sort atau penggelembungan. Bubble sort algorithm merupakan salah satu jenis algoritma yang digunakan untuk mensortir data, di mana algoritma ini memiliki cara kerja yang paling sederhana dalam mensortir, yakni dengan membandingkan nilai yang berdekatan atau compare, kemudian menukar atau swap kedua nilai tersebut apabila tidak berada pada posisi yang benar. Namun bila benar, maka tidak dilakukan swapping. Contohnya di sini ada data 4, 1, dan 9. Nah, di sini akan diurutkan secara ascending, maka langkah yang pertama dilakukan yaitu 4 dibandingkan dengan 1. Kemudian, karena 4 lebih besar, dia dibawa ke kanan, dan 1 dibawa ke kiri. Nah, di sini data sudah terurut secara ascending menjadi 1, 4, dan 9. Namun pada bubble sort, walaupun terdapat data yang sudah terurut, compare akan terus dilakukan hingga menunjuk ke nilai data yang terakhir, yang di sini adalah 9. Sehingga 4 akan di-compare lagi dengan 9 meskipun sudah terurut. Nah, berdasarkan pemaparan tersebut, kita dapatkan kelebihan dan kekurangan dari algoritma bubble sort. Yang dari kelebihannya yaitu yang pertama ada merupakan metode pensortiran yang paling sederhana. Kemudian yang kedua, algoritma bubble sort ini mudah untuk dipahami. Dan yang ketiga, langkah atau tahapan dalam pengurutan data pada bubble sort sangatlah sederhana. Nah, untuk kekurangannya, yang pertama yaitu metode pensortiran yang paling tidak efisien, walaupun dibilang sederhana. Kemudian yang kedua, semakin banyak jumlah data, maka proses sortir akan semakin lama dan lambat, dikarenakan compare akan dilakukan tahap demi tahap. Lalu yang ketiga, jumlah pengulangan yaitu pengulangan compare akan tetap sama sampai ke nilai data yang terakhir, sehingga tidak efisien dan membuang waktu.
Nah, langsung saja kita ke contoh kasusnya. Di sini saya memiliki array berjumlah 6 dengan nilai datanya dari indeks ke 0 secara berturut-turut, yaitu 28, 17, 22, 12, 10, dan 8. Nah, nilai data ini sebelum diurutkan. Kemudian akan saya urutkan secara ascending, maka akan menjadi 8, 10, 12, 17, 22, dan 28. Lalu bagaimana cara kita untuk mengurutkannya dengan bubble sort? Nah, sebelum kita beralih ke cara kerja bubble sort, di sini akan diperkenalkan dulu istilah yang digunakan, yaitu ada pass, yang merupakan proses dalam mengurutkan data. Di mana pass ini nantinya akan menyesuaikan dengan jumlah datanya. Dan pass yang paling pertama ialah pass yang menghasilkan nilai terbesar, karena secara ascending. Dan nilai terbesar tersebut akan digelembungkan sehingga menempati posisi paling kanan. Dan demikian juga untuk nilai terbesar, kedua, ketiga, dan seterusnya. Lalu ada I. I ini melambangkan iterasi untuk membandingkan dua nilai yang berdekatan. Kemudian, pertukaran akan dilakukan untuk membuat kedua nilai yang tersebut berada pada posisi yang benar. Namun, pertukaran tidak dilakukan apabila kedua nilai tersebut posisinya sudah benar. Nah, kita masuk ke pass pertama atau first pass. Di sini, targetnya nanti akan menghasilkan nilai terbesar pertama, yang diletakkan di paling kanan. Langsung saja dimulai dari I sama dengan 0, yang akan dibandingkan dari indeks ke 0 dan ke 1, yaitu 28 dengan 17. Nah, karena 28 lebih besar daripada 17, posisinya akan ditukar, sehingga menjadi 17, 28. Kemudian, dilanjutkan dengan I sama dengan 1, yang dibandingkan adalah 28 dengan 22. Karena 28 lebih besar daripada 22, maka posisinya akan ditukar atau di-swap. Lalu pada I sama dengan 2, yang di-compare adalah 28 dengan 12. Karena 28 lebih besar daripada 12, dia akan di-swap sehingga menjadi 12, 28. Proses seperti tadi akan terus dilakukan sehingga nilai terbesar, yaitu 28, akan menempati indeks kelima. Lalu kita beranjak ke second pass, di mana second pass ini nantinya akan menghasilkan bilangan terbesar kedua yang diletakkan sebelum 28. Masuk ke I sama dengan 0, seperti tadi yang di-compare dari indeks ke 0 dan indeks ke 1, yaitu 17 dengan 22. Nah, di sini tidak ada swap dikarenakan 17 itu lebih kecil daripada 22. Kemudian, pada I sama dengan 1, yang di-compare adalah 22 dengan 12. Karena 22 lebih besar, dia akan ditukar, 22 dibawa ke sebelah kanan. Dan I sama dengan 2, yang di-compare adalah 22 dengan 10. Karena 22 lebih besar daripada 10, posisinya akan ditukar, jadi 22 di sebelah kanan. Lalu pada I sama dengan 3, yang di-compare adalah 22 dengan 8. Karena 22 lebih besar daripada 8, maka akan di-swap. Dan di sini, dilihat 22 sudah berada sebelum 28. Dan ini pun sebenarnya sudah terurut. Namun karena ini bubble sort seperti yang saya katakan sebelumnya, compare akan tetap dilakukan hingga pada nilai data terakhir. Maka dilanjutkan ke I sama dengan 4, yang di-compare adalah 22 dengan 28. Dan hasil akhirnya pada tabel yang berwarna kuning ini. Lalu kita beranjak ke pass ketiga atau third pass. Pada third pass ini akan menghasilkan nilai data yang terbesar ketiga. Langsung saja dimulai dari iterasi ke 0 seperti sebelumnya. 17 di-compare dengan 12. Karena lebih besar, 17 dibawa ke kanan. Kemudian terus berlanjut compare tersebut hingga
17 nantinya akan berada sebelum 22. Lalu berlanjut ke fourth pass, di mana fourth pass ini nantinya akan menghasilkan nilai data terbesar keempat. Seperti sebelumnya, dimulai dari I sama dengan 0, 12 di-compare dengan 10, karena lebih besar 12 akan dibawa ke sebelah kanan, dan akan terus berlanjut sampai I sama dengan 4 seperti sebelumnya, karena jumlah iterasi untuk compare akan selalu sama dalam setiap passnya. Dan hasilnya yaitu pada tabel kuning. Lalu pada pas kelima, ini merupakan pas terakhir. Nah, di sini nantinya akan menghasilkan data yang sudah terurut secara ascending. Kita masuk ke I sama dengan 0, yang di-compare adalah 10 dengan 8. Karena 10 lebih besar, dia akan dibawa ke sebelah kanan. Maka menjadi seperti ini. Dan data pun sebenarnya sudah terurut. Namun seperti saya bilang sebelumnya, karena ini bubble sort, dia akan terus di-compare hingga nilai data terakhir. Dan hasil akhirnya pada tabel kuning ini. Lalu, bagaimana algoritma bubble sort bila kita terjemahkan ke dalam source code, khususnya bahasa C? Nah, penampakannya akan seperti ini. Nah, langsung saja kita berpindah ke DevC. Di sana akan saya jelaskan mengenai source code dari bubble sort ini menggunakan bahasa C. Nah, mari saya jelaskan untuk source code-nya. Dari line code pertama dan kedua, di sana ada pemanggilan library untuk input dan output dan untuk pemberian warna teks pada konsol. Kemudian ada in main pada line code keempat yang diikuti dengan deklarasi variabel yang digunakan. Di sana ada variabel array 1 dimensi yang jumlahnya 15 dengan tipe data integer. Kemudian variabel lainnya yaitu length, in, prox, out, i, j, dan tampung yang juga bertipe data integer. Lalu pada line code ke-11 sampai 14 ada dekorasi untuk konsol. Kemudian line code ke-17 juga dekorasi untuk konsol. Dan pada line code ke-18 sampai ke-24 merupakan direct code untuk menerima inputan dari user. Di mana pertama-tama user akan diminta untuk memasukkan panjang array atau jumlah nilai yang akan diurutkan. Lalu inputan tersebut akan dimasukkan ke variabel length. Kemudian di sana ada perulangan untuk menerima data-data dari usernya secara berulang, yakni dengan variabel in disetter 0. Kemudian kondisi perulangannya adalah selama in kurang dari length, maka direct code selanjutnya akan berjalan, yakni dari 22 sampai 24. Kemudian diinkrementkan. Nah, di sana yang akan dicetak ke layar itu, yakni secara berulang adalah masukkan nilai ke %d, yang %d ini mengikuti jumlah dari iterasi atau nilai dari iterasi. Kemudian inputan dari user tersebut nantinya dimasukkan ke variabel array 1 dimensi per indeksnya sesuai dengan iterasi yang berlangsung dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, lalu pada line code ke-27 sampai 31 tersebut merupakan dekorasi pada konsol. Lalu pada line code ke-32 sampai 36 di sana ada direct code untuk menampilkan data sebelum disortir sesuai inputan user. Dengan menggunakan perulangan, yakni variabel prox akan diset 0, kemudian kondisi perulangannya selama prox kurang dari length, maka akan dilakukan perulangan untuk menampilkan data sebelum disortir yang diambil dari variabel array per indeksnya mengikuti iterasi pada variabel prox 0, 1, 2, dan seterusnya. Lalu pada line code ke-39 sampai 47 ini merupakan direct code utama, yakni direct code untuk bubble sort itu sendiri. Nah, di sana ada dua perulangan.
perulangan pertama ialah menggunakan nilai variabel i yang diset 0 dengan kondisi i kurang dari length min 1. Kemudian diinkrementkan sampai kondisi tidak terpenuhi. Nah, line code yang dimasuk dalam perulangan tersebut ialah dari 40 sampai ke 46. Kemudian di sana ada perulangan kedua dengan variabel j diset 0, kemudian kondisi perulangannya selama j kurang dari length min 1, maka deret kode dari 41 sampai 45 akan diulang. Kemudian diinkrementkan sampai kondisi tidak terpenuhi. Nah, yang diulang ini merupakan untuk komparasi dan swapping per nilai data. Lalu for yang pertama, ini untuk mengulang pas. Lanjut ke line code berikutnya, yaitu dari 50 sampai 54 ini merupakan dekorasi. Lalu line code ke 55 sampai line code ke 59. Di sana merupakan deret kode untuk menampilkan data setelah disortir. Kembali menggunakan perulangan, ada variabel out di set 0. Untuk kondisi perulangannya yakni selama out kurang dari length, maka perulangan akan dilakukan yakni mencetak nilai yang sudah disortir, dan nilai tersebut dipanggil dari variabel array secara berulang sesuai indeksnya mengikuti iterasi variabel out. Lalu pada line code 60 itu ada dekorasi lagi, dan pada line code ke-61 merupakan return 0 yang menandakan akhir dari program. Mari kita langsung run untuk programnya. Di sini panjang array saya masukkan seperti yang paparkan sebelumnya, yaitu 6 dengan nilainya 28, 17, 22, 12, 10, dan 8. Setelah saya enter, nantinya akan ditampilkan nilai data sebelum disortir dan setelah disortir. Nah, ini yang sebelum disortir saya buat warnanya kuning, dan sesuai disortir saya buat warnanya hijau. Dan ini ada dekorasi-dekorasi lain. Bisa dilihat sebelum disortir itu 28, 17, 22, 12, 10, dan 8. Kemudian setelah disortir sesuai algoritma bubble sort, dia akan menjadi 8, 10, 12, 17, 22, dan 28 yang mana secara ascending. Lalu, bagaimana flow dari algoritma bubble sort bila dibawa ke dalam source code bahasa C? Nah, mari kita coba menggunakan contoh kasus yang tadi. Datanya seperti tadi, ini, maka length-nya atau panjangnya adalah 6. Kemudian kita masuk ke source code-nya, di mana i diset sama dengan 0. Kemudian dicek apakah 0 kurang dari length min 1, yaitu 6 dikurang 1 adalah 5. Karena benar, perulangan akan berjalan, di mana yang diulang adalah dari line code ke-40 sampai ke-47. Di sana ada masuk ke perulangan kedua, j diset sama dengan 0. Kemudian pada perulangan tersebut dicek lagi, karena 0 kurang dari length min 1 yaitu 5, maka deret kode berikutnya akan berjalan, yaitu if, di mana if array ke j, yaitu array ke 0, karena j bernilai 0, adalah 28. Apakah lebih besar daripada array ke j plus 1? Maka array ke j plus 1-nya adalah 17 pada indeks pertama. Nah, karena ini bernilai benar, maka deret kode berikutnya akan dieksekusi, di mana variabel tampung nilainya akan mengambil nilai dari variabel array ke j, yaitu 28, dan array ke j diset nilainya menjadi array ke j plus 1, yaitu 17. Dan array ke j plus 1 nilainya mengambil nilai dari variabel tampung, yaitu 28. Maka resultnya menjadi 17, 28, 22, 12, 10, dan 8. Nah, seperti inilah proses swapping pada source code algoritma bubble sort. Karena di sini sudah berakhir, jadi diinkrementkan.
J bernilai 1, maka array ke J, array ke 1 adalah 28 diambil dari result. Dan array ke J plus 1 yaitu 22. 0, 1, 2, J tambah 1, 1 tambah 1, 2, indeks kedua. Dan seperti tadi, variabel nilainya akan diset sesuai kode ini. Maka yang diswap adalah 22 dengan 28. Nah, kemudian proses tersebut akan terus berlanjut hingga iterasi habis, hingga kondisi perulangan tidak terpenuhi, yakni ketika iterasi maksimal J bernilai 4. Dan ketika J sudah bernilai 4, maka 28 akan menempati posisi paling belakang. Seperti ini. Nah, karena kondisi sudah tidak terpenuhi, maka perulangan kedua berakhir dan kembali ke perulangan pertama, di mana I diinkrementkan. Sehingga I bernilai 1 dan J kembali bernilai 0. Karena 1 ini masih memenuhi kondisi kurang dari 5. J bernilai 0, maka array ke J adalah 17. Dan array ke J plus 1 yaitu 22 berdasarkan result ini. Nah, di sini dicek karena 17 itu kurang dari 22 tidak dilakukan swapping. Di kode ini tidak dieksekusi. Lalu J diinkrementkan sehingga J bernilai 1. Maka array ke J, array ke 1 adalah 22. Dan array ke J plus 1 adalah 12. Karena memenuhi kondisi di mana 22 lebih besar daripada 12, maka nilai-nilai variabel akan diset di kode ini menjadi 12, 22. Dan swapping. Kemudian kembali J diinkrementkan, J bernilai 2, maka array ke J-nya adalah 22. Array ke J plus 1 10. Dan karena memenuhi kondisi, dia akan kembali diset nilai dari variabel-variabelnya, yakni sebagai berikut, dan dilakukan swapping antara 22 dengan 10. Kemudian J diinkrementkan lagi, J bernilai 3, array ke J, array ketiga, 0, 1, 2, 3, 22. Array ke J plus 1, maka 4, 0, 1, 2, 3, 4 adalah 8. Kemudian karena memenuhi kondisi 22 lebih besar daripada 8, dia akan variabelnya diset seperti tadi. Lalu diswap antara 22 dengan 8. Nah, di sini sudah terlihat nilai data sudah terurut 22 dengan 28. Namun, J kembali diinkrementkan, J bernilai 4. Nah, karena J ini masih kurang dari 5, maka dia akan tetap, perulangan akan tetap berlanjut, walaupun data sudah terurut. Namun di sini karena tidak memenuhi kondisi if, tidak dilakukan swapping. Nah, berdasarkan hal ini, tentunya kita membuang-buang waktu dikarenakan kita membandingkan kembali data yang sudah terurut. Dan ini juga secara tidak langsung akan membebankan komputer apabila data nantinya data dalam jumlah besar. Nah, untuk meringankan kinerja komputer dan menghemat waktu, kita dapat memodifikasi kode ini, yakni dengan menambahkan min I pada perulangan kedua. Jadi nantinya akan dicek J apakah kurang dari length min 1 min I. Min I ini nantinya sesuai iterasi. Kita langsung saja coba untuk I yang bernilai 2.
ketika I bernilai 2, kurang dari 5, maka dia akan berjalan, J-nya 0. 0 karena kurang dari length min 1 yaitu 5, dikurang 2, 5 kurang 2, 3, maka dia akan berjalan seperti tadi. Array ke J 17, array ke J plus 1, 12. Lebih besar, variabel tampung akan mengambil nilai array ke J, seperti sebelumnya, dan juga seterusnya. Dan di swapping antara 17 dengan 12. Kemudian J diinkrementkan lagi, J bernilai 1, maka array ke J-nya adalah 17, dan array ke J plus 1-nya adalah 10. Seperti sebelumnya, karena lebih besar, dia akan diswap. Nah, dilanjutkan, diinkrementkan lagi, J bernilai 2. Yaitu array ke J 17 dan array ke J plus 1 menjadi 8. Karena memenuhi kondisi, variabel tampung nilainya mengambil nilai dari array ke J, demikian juga variabel lainnya, seperti sebelumnya. Dan dilakukan swapping antara 17 dengan 8. Nah, pada iterasi J yang sama dengan 2 ini, data dengan nilai terbesar ketiga sudah terurut dengan nilai terbesar selanjutnya. Nah, kita coba untuk membaca flow-nya lagi, di mana J diinkrementkan. Akan dicek, J ini 3, apakah kurang dari length min 1 yaitu 5, dikurangi dengan I adalah 2, maka 3. Karena tidak memenuhi kondisi, perulangan kedua ini akan berakhir. Dan didapatkan resultnya sebagai ini, sudah mendapatkan urutan data terbesar pertama, kedua, dan ketiga. Kembali ke perulangan pertama, di mana I akan diinkrementkan sehingga bernilai 3, dan J kembali menjadi 0. Seperti sebelumnya, maka array ke J, array ke 0 adalah 12. Kemudian array ke J plus 1 adalah 10. Dan variabel tampung mengambil dari nilai array ke J 12. Demikian juga array ke J mengambil nilai array ke J plus 1 yaitu 10. Dan array ke J plus 1 mengambil nilai variabel tampung yaitu 12. Sehingga swapping antara 12 dengan 10. Kemudian akan dilanjutkan lagi, J diinkrementkan, J bernilai 1. Maka array ke J-nya adalah 12 dan array ke J plus 1-nya adalah 8. Di sini kembali dilakukan swapping. Maka nilai-nilai variabel akan diset terlebih dahulu sesuai kode ini, seperti sebelumnya. Dan swapping antara 12 dengan 8. Nah, di sini sudah terurut 4 data dengan nilai terbesar. Nah, untuk komparasi di sini hanya terdapat 2 komparasi. Bila kita mau nyoba untuk menguji lagi, boleh saja, di mana J bernilai 2. J bernilai 2, akan dicek apakah 2 kurang dari length min 1, yaitu 5, dikurangi dengan 3. 5 kurang 3 adalah 2. Karena tidak memenuhi kondisi, perulangan kedua ini berakhir, dan didapatkan data ini, dan kembali ke perulangan pertama. Nah, dengan menambahkan min I pada perulangan kedua, akan membuat kita lebih efektif dalam mengurutkan data menggunakan bubble sort, dan juga meringankan kinerja komputer, karena tidak ada lagi komparasi yang sia-sia. Dan diperolehlah di mana bila setiap pas bertambah, maka jumlah komparasinya akan berkurang. Jadi semakin tinggi suatu pas, jumlah komparasinya semakin sedikit, karena data-data sudah mulai terurut. Dan bila kita coba run lagi, maka tetap sama untuk outputnya, namun proses pada kinerja komputer itu akan lebih mudah, lebih ringan.
Nah, seperti ini sama ya. Cuma si komputer akan lebih ringan dalam memprosesnya. Mari kita kembali ke materi. Di sini merupakan source code sebelumnya sebelum dimodifikasi ketika belum efektif. Lalu setelah dimodifikasi, titik fokusnya berada pada perulangan kedua, yaitu menjadi di kondisinya J min length min 1 diberikan min I. Bila kita ibaratkan ini sebagai cara untuk komparasi yang efektif, maka dapat kita ibaratkan dengan komparasi efektif yaitu K dengan K sama dengan N min 1 min I, di mana N merupakan panjang array. Ya, pada contoh kasus itu adalah length yang berjumlah 6, dan I ini perulangan pas yang berada pada perulangan pertama. Nah, pada contoh kasus yang tadi, maka ditemukan kesimpulan di mana ketika ada data yang berjumlah 6, maka pas pertama berjumlah 5 komparasi, kemudian pas kedua 4 komparasi, pas ketiga 3 komparasi, dan pas keempat 2 komparasi, serta pas kelima 1 komparasi. Komparasi akan berkurang seiring bertambahnya pas. Kita coba lagi, terapkan. Nah, pada fase pertama ini ada 5 komparasi seperti sebelumnya. Kemudian pada pas kedua itu ada 4 komparasi, berkurang 1. Pada pas ketiga, itu ada 3 komparasi, berkurang 2, sebelumnya 5. Pada pas keempat, itu 2 komparasi, yang sebelumnya juga 5, berkurang 3. Dan pada pas terakhir, itu pas kelima, hanya ada 1 komparasi. Dan didapatkan adalah data yang serurut dengan waktu yang lebih singkat dan kinerja komputer lebih diringankan. Baik, sekian mengenai video penjelasan salah satu sorting algorithm, yaitu bubble sort algorithm atau algoritma gelembung. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan saya mohon maaf apabila dalam penjelasan tadi terdapat kekeliruan maupun kesalahan kata. Akhir kata saya tutup dengan terima kasih.